Hai, ketemu lagi denganku teman-teman, tanggal 20 Mei 2026. Kita makan rujak lagi guys. Ini kayaknya enak di tempat yang baru. Aku tuh suka mencoba hal baru. Ini kayaknya enak ini. Ini tadi berapa itu? Tapi kalau ditambah cabai, dia katanya ibunya itu, kan aku bilang cabenya 5 ya bu, pedes. Kalau tambah cabai tambah uang mbak, bilangnya. Baru ini aku beli beli apa, kalau tambah cabai dia tambah uang. Jadi kalau tambah cabai itu 3 nanti 1.000 katanya. Oh ya udah bu, nggak apa-apa. Terus aku tinggalkan teman-teman, aku duduk di situ, ada tempat duduk. Terus nggak lama mau selesai gitu aku datangin, berapa bu, satu apa, aku bilang. Tahu dia nggak ngomong, pokoknya intinya tambah cabai tadi sama tambah cabai 13.000 mbak. Paling berarti ini tadi katanya cabainya 7. Gak ngerti aku cara ngitungnya gimana. Pokoknya ini intinya 13.000, terus aku kasih uang 15.000, terus aku bilang yang 2.000 kerupuk ya bu. Nah pas dia ngomong-ngomong gitu, wes toh mbak, nanti enak ini. Jarang orang, nggak pernah ada orang yang bilang nggak enak. Mungkin orang enak balik ngono deh. Tapi sambil dia ngomong gitu tuh loh, gimana sih ibunya? Tadi ditanya pakai kikil enggak? Dikasih kikil, ini gimana nih ibunya itu? Tadi itu pas dia ngulek teman-teman, pas dia nyiapin kan aku sambil ngobrol kan sama dia. Memang mejanya itu agak tinggi gini, jadi aku nggak bisa lihat bebas dia pas menghalusin bumbunya. Itu pas dia ngomong ya teman-teman, ini agak sedikit jorok sih. Itu ada yang netes gitu dari mulutnya. Pas dia ngomong enak apa gitu, dia sendiri kayak ngiler gitu lihat buatannya dia. Nah pas ngomong itu ada yang netes, aku lihat. Nah aku memang nggak perlihatkan ya, masa ke aku pura-pura kayak ngintip gitu. Jadi aku kayak seolah membandingkan gimana jaraknya tadi pas netes itu dengan layah itu pengulekan, tahu nggak teman-teman? Aku sampai 2 kali ngintip, sampai 2 kali aku jinjit gini meninggikan badanku, aku lihat. Jadi aku seolah-olah kayak ingin melihat gitu loh. Tapi aku kayak ingin membandingkan jaraknya jatuh tadi, yang jatuh ke bawah itu tadi dengan jaraknya layah itu gimana ya. Nggak tahu aku, pokoknya pikiranku taulah. Jadi aku berpikir kalau memang dia jatuh ke pas di layar itu berarti aku mau makannya. Tapi kalau memang enggak, jadi aku berusaha berpikir positif, itu tidak jatuh ke situ. Aku hanya melihat tadi jatuhnya di mana gitu loh. Itu lumayan banyak loh teman-teman. Gak tau air liur atau apa, pokoknya ada yang jatuh dari mulutnya. Darah Yesus menyucikan ya. Aku positifnya gini, kita kan nggak tahu, kita kalau beli makanan di luar itu entah apa aja yang sudah masuk, kan kita nggak tahu, itu aja udah. Jadi termasuk ini salah satunya, udahlah makan aja lah, jadi vitamin ya kan. Nggak mungkin juga dibuang, kan. Kita juga nggak tahu di luar sana kayak gimana makanan, campur aja jadi satu kan. Oke, mari kita makan guys ya. Sudah berdoa tadi ya teman-teman, dalam nama Tuhan Yesus. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke asin, lebih ke gurih ini ya. Bukan versi manis ini teman-teman, tapi versi ke asin dia.
Sama apa sih rasa baru di rujak. Ini kerupuk bawaannya. Ini tambah 2.000. Tadi ini cabenya 7 katanya, tapi tidak terlalu pedas. Di sini tuh gudangnya kuliner teman-teman. Kadang sampai kita, kalau saya muter gitu, kayaknya apa-apa ada. Jadi itu padahal saya belum menelusuri ke dalam-dalamnya loh ya, dalam-dalam kotanya. Full dengan makanan. Kadang sampai bingung mau makan apa. Apalagi kalau sendiri ya kan. Kecuali ada temennya. Kayaknya gigilnya enak deh. Tahu, kalau kebayang tadi, udahlah. Memang dagangan-dagangan begini nih, apalagi yang kayak bikin maksudnya kayak gini kan, kayak rujak ya, rujak gini deh. Kalau gado-gado kan enggak, bumbunya kadang udah disiapin, tinggal pokoknya racik-racik itu memang riskan. Apalagi orangnya sambil ngomong gitu kan, kita nggak tahu, muncrat gitu. Memang riskan. Memang harusnya setiap orang yang jualan itu harus pakai masker biar aman. Kadang-kadang ada orang tuh kalau ngomong dia nggak sadar. Entah apanya yang lompat ke dalam makanan itu kan. Memang kadang-kala orang-orang yang jualan itu ada yang terlalu pede. Terlalu pede itu ya kayak gini tadi. Ada yang menjelek-jelekkan yang lain, ada ada kayak Mbak coba atau yang di sana atau apa. Dia ngasih tahu seperti itu, tapi sebenarnya hatinya jangan gitulah. Kadang-kala dia berusaha ingin membandingkan dengan yang lain, tapi di sisi dibalik itu dia ingin pujian gitulah. Supaya kita itu muji
Enggak, enak sini kok. Bermacam-macam tipenya orang. Memang setiap masakan itu, setiap makanan itu nggak sama. Meski namanya sama, tapi rasanya pasti beda. Kembali ke seleranya pembeli, ke lidahnya pembeli. Mau? Asin. Di rumah ini banyak kali nyamuk, teman-teman. Karena aku tuh semenjak aku tanam itu loh, genjer di depan rumah. Kalau genjer itu kan airnya harus itu, harus ada airnya. Katanya cabenya 7, tapi kok nggak terlalu pedas. Anjing kalau aku sama nyamuk.
Berapa hari yang lalu aku kan aku bangun lihat jam 4 pagi. Aku terbangun itu gara-gara ada bau itu, teman-teman. Kayak bau kabel terbakar gitu loh. Di kamar. Aku bangun, kan baunya sama dengan itu loh, itu dispenserku tuh baru aku beli berapa minggu lalu. Itu sekarang kalau aku salah masuk itu loh kabelnya untuk menyalakan itu, kalau salah masuk dia pasti menimbulkan bau bakar, bau terbakar apa gitu loh. Makanya tuh aku lepas itu sekarang kabelnya, jadi nggak aku pasang terus. Dan tombol on off-nya yang di belakang itu sudah rusak, teman-teman. Makanya ya udahlah, udah kadung dibeli ya. Nah, baunya seperti itu. Aku jam 4 bangun itu, aku mikir gini, masa aku ngecopkan dispenserku, pikirku kan, nggak mungkin. Biasanya kalau aku copkan, kalau udah selesai aku bikin air panas, itu selalu aku lepaskan. Nah, habis itu aku duduk di tempat tidur, terus baunya itu semakin menyengat gitu. Aku lihat ke bawah, karena aku kan punya tempat tidur agak tinggi gini, di 50-an cm. Aku lihat ke bawah, baunya dari bawah. Ternyata bantal guling itu jatuh ke bawah, nindih obat nyamuk elektrik dengan, kan aku kan pasang kabel sambung aku taruh pas di bawah tempat tidurku. Nah, itu obatnya elektrik itu yang kecil itu loh, udah aku buang dia karena udah terbakar. Nah, itu nindih bantal guling ini berat memang. Tapi memang sebelumnya malamnya itu aku sudah ada pikiran gini, awas lo nanti kalau bantal gulingmu jatuh ke bawah, kan pas ada obat nyamuk elektrik di situ. Tapi aku abaikan, pikirku gak mungkin lah gitu loh. Nah, kejadian lah jam 4-nya itu. Aku lihat lah kan, terus langsung aku angkat itu bantal guling ke atas kasur, terus kabel sambungnya memang aku biarin dulu. Habis aku angkat gitu ke atas kasur kan, bantal gulingnya, terus aku ke kamar mandi. Habis kamar mandi aku cek lagi, ternyata itu obat nyamuk elektrik itu sudah terbakar dia, teman-teman. Bagian atasnya itu udah terbakar, dan itu udah menimbulkan bau menyengat seluruh kamar, menyengat bau kabel, pokoknya bau kabel yang terbakar lah gitu, bau benar-benar sampai kepala aku udah pusing itu, teman-teman. Habis itu kabel sambungnya aku cabut, langsung aku keluarin, aku bawa keluar supaya baunya berkurang. Terus aku cek bantal guling itu juga udah terbakar sedikit, itu loh, sampulnya itu lengket sama plastiknya itu obat nyamuk. Aku berpikir kalau sampai aku nggak bisa cium itu aroma bakar, ya nggak tahu lah ya apa yang terjadi. Namanya juga kan bantal guling kan terbuat dari kapas kan, dan di kamar juga full dengan bahan-bahan plastik. Ya itulah, itu salah satu perlindungan Tuhan. Habis itu aku keluarkan semua, terus aku semprot aroma wangi, supaya saya kan mau tidur lagi, jadi supaya nggak
menyengat itu baunya itu benar-benar bau sekali teman-teman, sampai kepala pusing itu kapan hari aku bangun. Makanya kalian kalau pasang obat nyamuk atau pasang kabel sambung itu hati-hati, apalagi berdekatan dengan tempat tidur. Atau charger HP juga hati-hati, jangan charger HP langsung kamu letakin di atas kasur, kan banyak itu peringatannya, banyak kejadian-kejadian seperti itu karena kan HP itu panas ya. Nah itu kalau dia bereaksi terus, apalagi dengan yang di bawahnya, misalnya kamu letakkan di atas kasur, bawahnya kalau gampang tertransfer panas ya, itu bahaya. Ini aku kemarin benar-benar perlindungan Tuhan lah itu. Bersyukur aja dikasih Tuhan hidungku ini yang sensitif ya dengan bau-bau. Kalau nggak kayak gitu ya nggak belajar mungkin ya. Malah sebelum tidur itu aku udah kan kadang-kadang seperti itu ya, kita di warning dulu. Ada warning dulu, ini beneran aku nanti kalau bantal gulingmu jatuh ke bawah terus gimana. Aku mikir nggak mungkin, aku kan jarang pakai bantal guling pikirku. Ternyata kalau pada saat kita tidur kan udah nggak sadar. Jadi pelajaran supaya lain kali berhati-hati. Aku kalau mengingat yang tadi akhirnya habis juga kan. Masuklah itu. Sampai aku berpikir tadi gini, ngapain pula aku tadi berdiri terus ngeliat ke sini. Aku kan tadinya duduk sambil menunggu. Ngapain pula aku ajak ngobrol, pikirku. Udahlah. Nah, kayaknya lain kali aku mau coba rujak yang lain. Sini full dengan rujak. Tadi aku udah lewat di tempat yang satu, aku punya langganan baru. Cuman mau antri nggak jadi deh. Semua makanan bakal
jadi kotoran. Berapa hari ini aku tuh capek banget. Mau aku mulai kerja gitu ya, malas, nggak sanggup rasanya. Terus kemarin aku kerjakan hanya dapat satu, aku tinggal. Ini aku pakai banyakin tidur sampai aku berpikir gini, masa ya aku mau kayak gini terus ya? Maksudnya kalau sampai aku kayak gini terus gimana kerjaanku? Awalnya tuh kayak nggak semangat, kayak nggak mau ngapain, pokoknya mau ngapain dikit gitu capek bawaannya. Ngantuk dulu sebentar, ngantuk aku sampai berpikiran aneh-aneh, apa aku sakit ya, apa kebanyakan gula atau apa segala macam, aku pikiran aku sampai aneh-aneh. Tapi aku turuti aja, aku tidur. Kayaknya mulai hari Minggu itu deh, badanku ngajak tidur ya aku ya tidur. Sampai berapa hari ini kan hari Rabu ya, pokoknya habis makan, habis sarapan gitu, mau memulai aktivitas tuh rasanya berat. Mau tidur ya tidur, habis makan siang pingin tidur lagi ya tidur, jadi aku banyakin tidur. Sampai kemarin aku tidurku tuh sampai mulai pagi sampai setengah 12 baru bangun. Tapi ternyata hari ini tadi aku tadi hari ini sudah mulai beraktivitas, mulai semangatnya itu mulai timbul gitu loh. Ternyata yang aku pelajari itu gini, kalau badan kita itu merasa capek, merasa lelah, sebenarnya turuti aja, bawa istirahat gitu loh. Mungkin dia tahu, badan ini tahu kapan dia harus istirahat, kapan dia harus pontang-panting. Jadi kalau badan ini sudah mulai kita paksakan dia nggak akan bisa kamu paksakan. Jadi istilahnya kayak apa gitu loh, kayak merajuk. Jadi maunya dia pada saat merajuk gitu ya turuti aja. Ya pingin tidur ya tidur. Itu sampai aku kemarin pikir, masa aku kayak gini terus? Kalau kayak gini terus ya bahaya gitu loh buat diriku sendiri. Gimana pekerjaanku itu mau memulai aja rasanya kayak bawaannya berat gitu, capek banget. Jadi aku buat tidur istirahat. Sampai aku pasangin lagu bareng yang happy tetap nggak bisa dia menarik, nggak bisa tertarik gitu badannya itu untuk kembali bergairah. Gitu. Ternyata hal-hal seperti itu juga ada waktunya, jadi tidak selamanya. Kalau badanmu mau mengajakmu untuk istirahatlah, jangan dipaksakan, kasihan badannya. Karena badan itu tahu gitu ya, batas kemampuannya dia. Ada saatnya dia ketika diajak kerja keras, terus dia juga butuh istirahat. Dan itu butuh kita dengarkannya, teman-teman. Ketika badan kita ini merajuk, kita harus peka. Makanya kayak gini lah dulu yang aku pikirkan ketika aku keluar dari tempat kerjaku yang dulu. Kalau kita kerja sama orang kan nggak bisa seperti ini, nggak bisa suka-suka kita mau tidur nggak bisa, mau istirahat nggak bisa,
Kalau dulu aku ingat pas waktu kerja sama orang itu ngantuknya kayak apapun, mau meletakkan badan aja 5 detik lah, nggak berani, kamu nggak akan bisa. Apalagi di tempat kerjanya kami kan nggak ada jam istirahatnya. Cuman enaknya di situ dulu, meski tidak ada jam istirahatnya, kita kerjanya bisa santai. Kalau pas tidak ada pesanan banyak gitu, kita santai minta bekerjanya. Tapi kalau ada pesanan banyak itu baru pontang-panting. Jadi gitu loh. Pesannya kalau badanmu butuh istirahat, istirahatlah. Jangan dipaksa. Karena ada waktunya untuk segala sesuatu. Ketika kamu merasa capek pun, merasa lelah pun, itu ada waktunya. Nanti bakalan ada lagi semangat, gairah. Seperti yang aku alami hari ini. Hari ini aku nggak seperti yang kemarin. Kamu kemarin mana? Bawahnya ngantuk, malas, hopeless. Baik kamu yang kerja sama orang ya, pergunakan waktumu istirahat yang sebaik-baiknya. Oke. Terima kasih teman-teman, tunggu video selanjutnya ya. Video yang mungkin tidak berarti. Nggak apa-apa, tapi ini untuk kontenku aja di channel ya. Thank you for watching. Kalau kamu suka, bagikan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mensubscribe channelku ini ya. Buat teman-teman yang sudi, yang suka dengan postingan-postinganku ya. Postingan-postingan random. Terima kasih, aku bersyukur dah channelku sampai sejauh ini ya. Meski ini bukan prioritas, bukan target, tapi ini hanya buat senang-senang aja. Bagi yang suka, bagi yang mau, oke, monggo. Bagi yang tidak suka, abaikan dan skip. Bye bye.